Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua di mata kuliah Bahasa Indonesia, di kelas khusus PTBGA Minat Agromekateknologi, pada pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan materi melalui PowerPoint yang sudah saya lengkapi dengan penjelasannya dengan rekaman dari suara saya. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menyampaikan materi mengenai plagiarisme. Saat ini dunia pendidikan di era teknologi informasi yang semakin maju dan modern, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses segala macam informasi yang bisa didapatkan melalui internet, membuat kasus atau praktek plagiarisme ini semakin meluas dan meruak, khususnya dalam dunia plagiarisme karya tulis ilmiah di dunia pendidikan. Plagiarisme itu sendiri masuk dalam ranah integritas akademik, di mana kejujuran proses ilmiah dan kontribusi orang lain dalam sebuah karya tulis itu harus mendapatkan pengakuan. Nah, saat ini salah satu upaya yang dilakukan oleh banyak perguruan tinggi dalam mengurangi resiko kasus plagiarisme adalah dengan menyediakan semacam perangkat lunak untuk mendeteksi plagiarisme pada sebuah karya tulis. Nah, kalau Instiper sendiri menyediakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme ini menggunakan aplikasi atau software yang namanya Turnitin. Nah, akan tetapi sebenarnya information sharing dan pembelajaran yang tepat tentang isu plagiarisme jauh lebih penting untuk perbaikan dalam pemahaman yang mengarahkan pada perilaku anti plagiarisme itu sendiri. Nah, pada materi di pertemuan 2 ini diharapkan pada akhirnya kita akan tahu tentang apa sih plagiarisme itu dan kita dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya dari plagiarisme. Dalam dunia akademik, perguruan tinggi merupakan salah satu yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi merupakan salah satu proses produsen ilmu pengetahuan dan penelitian. Melalui perkuliahan ini diharapkan pada akhirnya nanti ketika kita akan membuat sebuah karya tulis atau karya ilmiah, kita mampu menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah atau karya penelitian yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme. Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan saat ini dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu ragu-ragu ketika kita menulis, dengan catatan ketika kita mengambil sebuah ide ataupun tulisan dari orang lain, kita wajib membuat sebuah pengakuan dengan cara menyebutkan sumber ide atau tulisan yang telah kita ambil. Hal ini harus dipahami sebagai suatu bentuk kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Jadi perlu diingat bahwa kuncinya adalah sebutkanlah dengan jujur sumber rujukan yang kita gunakan atau melalui kutipan, sehingga akan terlihat jelas bagian mana dari karya kita yang merupakan ide atau gagasan orang lain dan mana yang merupakan ide atau gagasan dari kita sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan plagiarisme itu? Berikut merupakan beberapa definisi plagiarisme. Yang pertama, menurut Neville, plagiarisme adalah tindakan mencuri ide atau gagasan atau hasil pemikiran dan tulisan orang lain yang digunakan
dalam tulisan seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut adalah ide atau hasil tulisan sendiri sehingga merugikan orang lain. Nah, yang kedua, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dari pihak lain dan diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat merupakan pengambilan karangan atau pendapat dan sebagian orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan ini menjadi pendapatnya sendiri. Dari definisi ini diharapkan kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan dengan demikian pemahaman tentang plagiarisme ini dapat menjadi pegangan bagi kita untuk tidak melakukan tindakan plagiat. Dari definisi kata plagiarisme yang mengatakan plagiarisme merupakan tindakan mencuri ide atau gagasan atau hasil pemikiran dan tulisan orang lain, muncul pertanyaan, dapatkah kata, kalimat, atau hanya sekedar ide itu bisa dikatakan dicuri? Dan ternyata menurut undang-undang di Amerika, jawabannya dapat. Dan di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002, kata, kalimat, atau ide, gagasan, pemikiran, dan lain sebagainya itu bisa dikategorikan dia bisa dicuri. Berikut adalah cuplikan dari pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam pasal 12 ini ada 12 poin yang dilindungi hak ciptanya melalui Undang-Undang Nomor 19. Nah, yang pertama yang dilindungi dalam pasal ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup dari buku, dan buku ini merupakan karya tulis, sebuah karya tulisan, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, baik yang tidak diterbitkan. Jadi karya tulis yang diterbitkan juga dilindungi, karya tulis yang tidak diterbitkan atau tidak dipublikasi secara ilmiah pun sebenarnya itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Sedangkan untuk poin B sampai poin L ini merupakan hal lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam sejarah dunia akademik, ada beberapa kasus yang cukup viral tentang plagiarisme. Pada abad ke-11, ada cendekiawan Muslim Al-Hatib Al-Baghdadi yang menyatakan bahwa buku Animals of Al-Jahiz terindikasi plagiasi dengan buku karya Aristoteles yang berjudul Kitab Al-Hayawan. Namun beberapa cendekiawan yang lain menganggap plagiasi atau kesamaan pada kedua buku ini terjadi hanya dalam porsi yang kecil saja. Lalu pada tahun 1984, Norman Finkelstein menuduh Allen melakukan plagiasi secara sengaja dengan mencuri materi buku karya John Peters pada tahun 1984 berjudul From Time Immemorial ke dalam bukunya berjudul The Case for Israel tanpa menyebutkan sumber yang diambil. Lalu pada tahun 1998
James Mackay, sejarawan Skotlandia, diminta untuk menarik bukunya, yaitu biografi Alexander Graham Bell, karena terbukti menggunakan sebagian besar dari karyanya yang serupa pada tahun 1973. Jadi James ini pernah menulis di tahun 1973, lalu pada 1998 James ini menulis lagi, tapi sebagian besar dari tulisan pada tahun 1998 ini diambil dari karyanya sendiri di tahun 1973 itu. Nah, ini merupakan salah satu kasus plagiarism, self-plagiarism. Nanti kita akan membahasnya di slide yang lain. Lalu pada tahun 2000, David Kopolov, psikiatris dan pembantu rektor Monash University, terbukti telah melakukan plagiasi terhadap Oliver Wendell Holmes pada pidato perpisahan tahun 2012. Berdasarkan beberapa definisi plagiarism yang sudah disebutkan sebelumnya, dan kita sudah mengetahui tentang sejarah dalam dunia akademik terkait isu plagiarism itu sendiri, maka dapat kita uraikan ruang lingkup plagiarism ini antara lain. Yang pertama adalah mengutip kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua adalah ketika kita menggunakan gagasan, pandangan, ide, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta berupa data maupun informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan kita sendiri. Lalu yang kelima, melakukan parafrase. Parafrase ini adalah mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat kita sendiri, tapi tanpa mengubah idenya. Tapi kita tetap tidak menyebutkan identitas sumbernya. Itu pun ketika kita merubah kalimat orang menggunakan kalimat kita sendiri tanpa menggunakan atau tanpa menyebutkan sumber identitas sumber yang asli, itu juga dapat dikatakan plagiarism. Lalu yang terakhir adalah menyerahkan suatu karya tulisan atau ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah itu sebagai karya kita sendiri. Wah, yang terakhir ini yang paling parah sebenarnya. Jadi jangan sampai kita mengaku-ngaku bahwa karya orang lain itu merupakan karya kita. Ada beberapa tipe plagiarism yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah menjiplak karya tulis seseorang kata per kata dan diakui sebagai karyanya sendiri. Yang kedua, menjiplak sebagian besar karya tulis orang lain hanya dari satu sumber dan tanpa perubahan. Yang ketiga, mengubah kata kunci dan kalimat tetapi tidak mengubah substansi utama suatu sumber. Yang keempat, menyusun kalimat kembali dari berbagai sumber menjadi suatu karya tulis. Yang kelima, self-plagiarism, yaitu menggunakan karya terdahulu penulis tanpa sitasi. Nah, self-plagiarism ini adalah salah satu tipe plagiarism yang terjadi pada buku biografi Alexander Graham Bell yang ditarik pada kasus tahun 1998 yang dijelaskan dalam slide sebelumnya. Tipe plagiarism yang keenam adalah meramu secara sempurna sumber-sumber sitasi dengan jiplakan kalimat tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketujuh, menggabungkan salinan materi dari berbagai sumber.
Yang kedelapan, penulis mencantumkan sitasi yang tidak ada atau keliru sebagai sumber rujukan atau sumber informasi. Yang kesembilan, penulis melakukan sitasi dengan benar dari sumber-sumber informasi, tetapi isi makalah hampir tidak mengandung orisinalitas karya penulis sendiri. Dan yang terakhir adalah mencantumkan sumber sitasi, namun penulis menyitasi struktur kalimat atau kata-kata yang sangat mirip dengan aslinya. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, bahwa yang mengatakan plagiat merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mengutip karya orang lain tanpa kita mencatat atau memberikan informasi sumbernya. Nah, dapat dari peraturan menteri tersebut dapat diketahui bahwa tipe plagiarisme ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu plagiasi yang sengaja dan plagiasi yang tidak sengaja. Suatu karya bisa dikatakan bahwa itu plagiasi secara sengaja jika seseorang itu yang pertama mengganti nama bahan tulisan dari internet atau sumber lain untuk suatu tulisan atau bahan makalah. Yang kedua, jika seseorang menyalin sebuah karya tulis atau artikel dari internet, sumber online atau database elektronik lainnya tanpa menyebutkan sumbernya secara utuh. Lalu yang ketiga, memotong dan menempelkan lebih dari satu sumber untuk menghasilkan karya tulis dan tanpa menyebutkan sumbernya. Lalu yang keempat, meminjam kata-kata atau ide dari sumber lain tanpa memberikan apresiasi yang secara memadai. Sebuah karya atau tulisan bisa dikatakan bahwa dia terindikasi plagiasi tak sengaja jika yang pertama menuliskan kembali dengan serampangan, yaitu mengganti beberapa kata tanpa mengubah struktur kalimat asli atau hanya merubah struktur kalimat tetapi tidak merubah kata-katanya. Lalu memberikan tanda kutip secara serampangan, yaitu meletakkan tanda kutip hanya pada sebagian sitasi dan memberikan tanda kutip di sekitar kalimat yang sebagian telah diubah struktur kalimatnya serta hanya sebagian yang dikutip. Yang ketiga adalah mensitasi secara serampangan, yaitu membuang sitasi atau menyitasi secara salah. Beberapa tindakan plagiat atau plagiarisme ini terjadi di sekitar kita. Tentu saja hal ini cukup menjadi keprihatinan atau perhatian dari kita semua, khususnya di dunia akademik. Sehingga menjadi sangat penting sebenarnya bagi kita untuk mengetahui plagiarisme itu kenapa bisa terjadi. Hal ini diharapkan dengan mengapa plagiarisme itu bisa terjadi, kita dapat mengantisipasi tindakan dari plagiarisme. Nah, tindakan plagiarisme akan mencoreng dan memburamkan baik dunia akademis ataupun dari personality kita sendiri. Dan tidak berlebihan jika plagiarisme ini dapat dikatakan sebagai kejahatan intelektual. Ada beberapa alasan yang menjadi pemicu atau faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindakan plagiat atau plagiarisme. Yang pertama adalah terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya, baik karya tulis ataupun karya ilmiah, yang menjadi beban tanggung jawab. Sehingga ketika deadline itu sudah ada, terdorong kita untuk mengcopy paste karya orang lain. Yang kedua, di Indonesia ini memang rendah sekali minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Jika bapak-bapak, jika kita
membuka tentang penelitian, perbandingan penelitian di setiap negara, karya tulis di setiap negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan ranking yang rendah untuk memproduksi suatu karya ilmiah ataupun karya tulis penelitian. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Yang keempat, kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Nah, ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah. Jadi memang peran pengajar dalam dunia pendidikan dalam mencegah atau mengantisipasi isu plagiarisme ini sendiri memang perannya sangat besar. Lalu yang terakhir adalah alasan seseorang melakukan tindakan plagiarisme bukanlah suatu pembenaran atas tindakan. Bagaimana sih kita caranya menghindari plagiarisme itu sendiri dalam misalnya ketika kita menulis dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang paling mendasar adalah ketika kita menggunakan ide orang lain, tulisan orang lain, gagasan orang lain, kita wajib menyebutkan sumbernya. Yang kedua adalah menggunakan tanda kutip dua seperti ini, jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Nah, contohnya, umumnya daun kelapa sawit memiliki filotaksis atau susunan daun yang merupakan kelipatan angka 8. Ini merupakan satu kalimat yang saya kutip secara langsung, persis, plek sama, kayak di buku Iyung Pahan pada tahun 2015 halaman 8. Ketika kita mengambil satu kalimat tentang yang sama persis dan itu kutipan langsung dari sebuah sumber, bisa buku, bisa jurnal ataupun yang lainnya, kita wajib mencantumkan kutip dua seperti ini. Ini adalah artinya kita mengutip secara langsung atau kita kutip semua dalam satu kalimat. Dan jangan lupa cantumkan juga sumber yang kita ambil dalam menulis ini. Yang ketiga, melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Walaupun kita merubah kata-katanya kita rubah, kalimatnya kita rubah, tapi ide atau gagasan dari sumber yang sebelumnya kita baca itu kan tidak berubah. Maka dari itu walaupun kata dan kalimatnya berbeda, kita juga tetap harus menyebutkan sumber aslinya. Dengan catatan, tanda kutip ini tidak diperlukan bila kata atau kalimat telah diubah menjadi kalimat penulis sendiri tanpa mengubah artinya. Jadi tidak perlu, kalau kita melakukan parafrase pada suatu kalimat, kita tidak perlu menggunakan tanda kutip pada poin 2 ini. Yang kedua, mengubah satu atau beberapa kata dalam satu paragraf bukan merupakan parafrase. Karenanya tanda kutip perlu disertakan. Misalnya, kita mengubah kelapa sawit adalah menjadi kelapa sawit merupakan atau kelapa sawit yaitu merupakan adalah bentuk-bentuk sinonim atau persamaan kata dalam satu kata yang ada dalam kalimat itu. Jika kita hanya merubahnya beberapa kata saja, itu bukan parafrase. Itu hanya merubah kata menjadi kata yang lain yang maknanya sama. Nah, jika itu dilakukan, itu kita tetap menggunakan tanda kutip. Itu tetap terhitung atau tetap terhitung jika dia melakukan kutipan langsung. Jadi harus menggunakan tanda kutip dua.
Parafrase tanpa menyebutkan sumber adalah plagiarisme. Ya, jadi walaupun tetap merubah kata atau kalimatnya, tapi ide atau gagasan, makna itu tidak berubah. Jadi walaupun kalimat dituliskan dalam versi kita, kita juga tetap harus menyebutkan sumber identitas penulis sebelumnya. Yang keempat, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Nah, untuk poin daftar pustaka ini nanti kita juga akan belajar dalam materi perkuliahan Bahasa Indonesia pada bab yang lain. Cara yang benar menggunakan gagasan orang lain. Catatannya adalah seperti ini. Kita boleh menggunakan kata-kata atau kalimat atau gagasan orang lain selama kita memberikan pengakuan yang sesuai, yaitu dengan mencantumkan sumber penulisan. Umumnya sebenarnya seorang penulis itu akan bangga jika gagasannya, tulisannya, atau karyanya itu terpakai atau disitir oleh orang lain. Nah, karena hal ini dianggapnya sebagai ukuran pengakuan dan pengaruh dari ciptaannya. Nah, berikut saya sampaikan terkait tips bagaimana sih terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, ketika kita akan menulis, tentukan dulu sumber atau buku, jurnal, juga boleh tulisan, artikel yang hendak kita akan baca. Lalu sediakan beberapa note atau kertas kecil dan satukan dengan penjepit atau paperclip semacam itu atau staples seperti itu. Lalu tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil di halaman yang paling depan. Jadi identitas buku atau identitas artikel atau identitas tulisan ini kita tuliskan pada note kecil gitu dan kita tempelkan di halaman atau di sampul yang paling depan. Hal ini karena identitas tulisan, identitas buku, identitas jurnal, artikel dan lain sebagainya ini nanti kita juga akan mempergunakannya untuk membuat daftar pustaka. Lalu, sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut. Jadi, kita membaca misalnya satu halaman atau dua paragraf, satu paragraf. Kalau kita sudah mendapatkan poin atau makna atau ide atau gagasannya dalam paragraf itu, kita bisa menuliskan dalam note-note atau kertas-kertas kecil itu dituliskan dengan kalimat atau kata-kata versi kita. Lalu dijepitkan pada kertas atau pada halaman pada buku yang kita parafrase itu. Setelah selesai membaca buku, kita tidak perlu lagi fokus pada bukunya, tapi kita fokus pada catatan-catatan kecil yang sudah kita buat. Catatan-catatan kecil yang memuat kata-kata dan kalimat versi kita. Tapi idenya tetap dari sumber buku, jurnal, artikel, atau tulisan yang sebelumnya kita baca. Ketika kita menulis, jika kita ingin menyitir buku yang kita baca, fokus pada kertas catatannya. Yang digunakan adalah kalimat kita yang dituliskan pada kertas-kertas kecil itu. Lalu kembangkan kalimat Anda sendiri dari catatan yang Anda buat. Nah, itu adalah salah satu tips yang saya sering sampaikan kepada mahasiswa agar mereka tidak hanya sekedar membuat kutipan langsung saja. Jadi kadang itu dalam satu tugas atau dalam satu tugas akhir atau semacam skripsi itu mahasiswa itu biasanya dia males parafrase gitu. Jadi dia mengambil
satu paragraf atau 3 paragraf sekalian dalam satu sumber yang sama. Nah, untuk menghindari seperti itu, saya biasanya membagikan tips seperti ini. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa. Ibu, misalnya saya menuliskan satu kalimat dengan kata-kata saya sendiri, misalnya tentang kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak. Kalimat itu tuh sebenarnya adalah kalimat yang sangat umum. Dan di beberapa tulisan yang lain, kalimat tersebut juga dituliskan dengan komposisi kata dan kalimat yang sama. Lalu apakah hal semacam itu bisa dikatakan bahwa saya memplagiasi satu tulisan dari orang lain? Nah, hal ini merupakan pengetahuan atau informasi yang lazim diketahui secara umum dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Nah, kalau dalam konteks kelapa sawit ini dalam bidang ilmu pertanian ataupun perkebunan. Nah, ada contoh lain, misalnya mencuci tangan dapat menghindarkan diri kita dari virus corona. Kalimat seperti itu mungkin bisa dikatakan atau bisa dituliskan oleh seluruh orang. Karena itu adalah merupakan salah satu kalimat yang lazim atau kalimat yang sangat umum. Maka dari itu, ada istilah yang namanya pengetahuan umum atau common knowledge. Kapan sesuatu itu boleh dianggap sebagai pengetahuan umum? Nah, yang pertama adalah jika kita menemukan informasi yang sama dengan tanpa menyebutkan sumbernya di 5 tulisan, minimal dalam 5 tulisan. Yang kedua, jika informasi yang kita sampaikan atau yang kita tuliskan ini sudah diketahui oleh pembaca. Yang ketiga adalah jika kita pikir bahwa sesuatu yang kita tulis ini seseorang dapat menemukan informasi yang sama dalam sumber referensi umum atau sumber referensi yang lain dengan mudah. Pembahasan mengenai pengetahuan umum atau common knowledge yang saya sampaikan pada slide sebelumnya adalah pembahasan terakhir pada materi plagiarism di pertemuan kedua mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Nah, pada mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan kedua ini, saya akan meminta Bapak-bapak sekalian untuk membuat satu tugas, yaitu membuat sebuah tulisan atau artikel temanya tentang permasalahan yang dihadapi di lingkungan pekerjaan atau perkebunan. Jadi latar belakangnya diambil dari keresahan bapak-bapak yang bapak-bapak rasakan di dunia pekerjaan ataupun di dunia perkebunan. Dengan memperhatikan kaidah 5W1H yang sudah saya sampaikan pada pertemuan 1 dan pastinya harus anti plagiarism. Jadi tidak boleh mengambil atau copy paste dari internet. Jadi tulisan boleh menggunakan sumber rujukan atau menggunakan referensi buku, artikel, jurnal ataupun internet juga tidak apa-apa. Tapi tidak boleh copy paste. Bapak-bapak harus memparafrase dari kalimat atau paragraf atau tulisan yang dibaca dalam sebuah artikel atau tulisan yang jadi tugas ini. Pengumpulannya Jumat minggu depan melalui email yang sudah tertera pada slide, dan pada saat mengirimkan tugas mohon di kolom subjek diberi keterangan tugas 1 Bahasa Indonesia kelas PTBGA. Nah, tugas ini nantinya akan saya baca satu persatu, lalu saya akan komentari satu persatu juga. Misalnya Bapak A menulis tentang ini, oh ini sudah sesuai belum dengan kaidah 5W1H. Lalu oh ternyata Bapak A ini copy paste setelah saya cek menggunakan perangkat lunak
anti plagiarisme menggunakan Turnitin, ternyata Bapak ini copy paste dari apa titik-titik blogspot.com atau dari skripsi orang dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ketahuan dan nanti akan saya komentari satu persatu, saya akan review satu persatu dari setiap tulisan Bapak-bapak sekalian dan hasil dari review saya akan saya kirimkan kembali melalui email yang digunakan untuk mengirimkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.